Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, penggemar aespa marah karena profil Melon Girl Group diteror oleh troll setelah mencapai nomor 1. Girl Group Rookie SM Entertainment aespa mendapatkan popularitas besar karena mereka mendapatkan pengakuan di seluruh dunia dan menyatakan gelar sebagai Rookie Monster. aespa mampu memecahkan rekor karena lagu mereka Next Level mampu mencapai nomor 1 di tanggal lagu 24 jam Melon bahkan setelah 1 bulan setelah rilis. Dengan rekor ini, aespa menjadi artis SM pertama yang menduduki puncak tanggal lagu 24 jam Melon. Fans senang untuk girl group karena mereka sudah membuat rekor baru dalam waktu kurang dari setahun sejak debut mereka. Namun demikian, popularitas juga terkadang disertai dengan kebencian yang tidak masuk akal. Baru-baru ini, salah satu netizen mengungkapkan bahwa profil musik Melon aespa sedang diteror ketika troll internet digiring ke halaman girl group untuk meninggalkan mereka, dengan banyak ulasan bintang 1 untuk menurunkan peringkat mereka di situs musik. Bahkan, rating aespa di situs musik itu terus menurun selama beberapa hari. Menurut netizen yang menciptakan komunitas online, aespa telah diteror sejak debut mereka dan para pembenci menyerang halaman mereka setelah mereka mencapai nomor 1 di tanggal lagu 24 jam Melon. Setelah melihat aksi para haters ini, netizen lain pun ikut berkomentar, "Kupikir mereka akan berhenti jika gadis-gadis itu mencapai nomor 1, tapi para haters ini semakin parah. Oh, mereka sangat menyebalkan, orang-orang ini tidak memiliki kehidupan." Yang lain menulis, "Selamat untuk grup SM." Yang kedua, Marco Bizzarri, presiden dan CEO Gucci, berbicara tentang kesukaannya pada Kai EXO. Sebelum tahun 2015, Gucci mengalami kesulitan karena merek tersebut berjuang untuk melepaskan citra sebagai merek untuk orang tua. Segalanya berbalik ketika eksekutif bisnis Marco Bizzarri diangkat sebagai presiden dan CEO Gucci, dan merek tersebut mampu tumbuh pesat menargetkan demografis yang jauh lebih muda. Selama wawancara dengan CEO, Marco menyebut Kai EXO yang telah dipilih sebagai duta global Gucci selama 3 tahun berturut-turut. Dalam rangka perayaan 100 tahun brand tersebut, Gucci bahkan meluncurkan koleksi kolaborasi spesial dengan Kai. Marco Bizzarri menyatakan, hubungan antara Kai itu spesial. Itu karena Gucci adalah merek yang spesial dan Kai adalah individu yang spesial. Kai juga orang yang gemar membaca. Gaya Kai sangat unik dan modern. Kita juga bisa merasakan yang mutlak, kebebasan melalui tariannya, dan itu selaras dengan nilai-nilai Gucci. Begitu Marco Bizzarri diangkat sebagai CEO, dia merekrut perancang busana Italia, Alessandro Michele, sebagai direktur kreatif Gucci. Sejak ditunjuk sebagai direktur kreatif, Alessandro mampu menghasilkan desain klasik namun hip yang menghidupkan kembali citra Gucci. Bahkan sutradara pencipta memuji Kai dengan mengatakan, ekspresi wajah Kai sangat dinamis sehingga membangkitkan imajinasi seseorang dan memiliki kekuatan untuk memunculkan berbagai reaksi dari publik. Netizen Korea tidak bisa tidak setuju dengan pujian yang diberikan oleh para eksekutif merek mewah kepada anggota idola K-pop tersebut. Banyak netizen juga memuji getaran penairik yang Kai pancarkan dalam berbagai pictorial yang dia tampilkan. Netizen berkomentar, "Saya bisa mengerti mengapa CEO Gucci sangat menyukai Kai. Saya bangga menjadi orang Korea karena Kai dihargai oleh para eksekutif dari merek besar." Dan lain sebagainya. Yang ketiga, Jin dan J-Hope BTS siap untuk meluluhkan hati dengan mempersiapkan rilisan hard copy Butter. Jin dan J-Hope BTS mengambil foto diri mereka di sebuah foto booth untuk menggoda hard copy Butter yang akan datang. Sebelumnya, Big Hit Music merilis 2 klip teaser pendek V dan Jungkook. Kemudian, pada 24 Juni, tengah malam KST, pihak agensi merilis klip teaser untuk Jin dan J-Hope. Kedua anggota grup K-pop itu memamerkan pesona mereka yang cukup panas untuk melelehkan penggemar mereka seperti mentega. Dan seperti yang diharapkan, Jin dan J-Hope tidak mengecewakan. Jin langsung memamerkan pesonanya, berpose di depan kamera dan memberikan senyuman pemenang penghargaan kepada ARMY. Namun bahkan dengan segala kesejukannya, Jin tidak bisa menyembunyikan betapa menggemaskannya dia. Dia berhasil menggabungkan kelucuan dengan semua karisma dan pesonanya. Jika itu tidak cukup, ia mengakhiri video dengan memperlakukan penggemar dengan beberapa pose menggemaskan untuk mengakhiri tayangan slide untuk ARMY yang sempurna. J-Hope berikutnya,
Seperti Jin, dia memulai video dengan mengambil beberapa foto bergaya dan keren yang membuktikan betapa karismanya dia dalam pengaturan vintage sebuah foto booth. Jika itu tidak cukup, ARMY menyadari betapa fashionista J-Hope adalah saat ia terlihat keren, tenang, dan dikumpulkan dalam beberapa warna kuning. Jelas seperti Jin, J-Hope tidak bisa menyembunyikan karismanya dan juga memperlakukan ARMY dengan beberapa adegan akhir yang menggemaskan yang memamerkan sisi nakalnya. Di sisi lain, inilah berapa banyak BTS meal telah terjual di Korea Selatan dan Filipina. Sejak kolaborasi BTS dengan McDonald's mulai diluncurkan di hampir 50 negara di seluruh dunia bulan lalu, ARMY dan bahkan mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang K-pop telah benar-benar menikmati BTS meal. Sekarang data menunjukkan betapa mereka telah menikmatinya karena angka baru mengungkapkan berapa banyak makanan yang sebenarnya telah terjual. BTS meal pertama kali diluncurkan di seluruh dunia pada 26 Mei, memanjakan penggemar dan penggemar makanan cepat saji dengan McNuggets, kentang goreng, dan 2 saus celung baru, Cajun, dan Sweet Chili. Beberapa negara bahkan menyajikan makanan tersebut dalam kemasan bertema BTS edisi terbatas. Mengingat popularitas BTS, tidak mengherankan ARMY bergegas untuk mendapatkannya, tetapi permintaan untuk makanan masih mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa minggu terakhir. Di Indonesia misalnya, lebih dari selusin restoran McDonald terpaksa tutup sementara karena masalah jarak sosial setelah ojol berkerumun untuk mengambil ratusan pesanan. Sekarang, angka baru menunjukkan BTS meal sama populernya di negara lain juga. Menurut laporan terbaru dari eDaily, 1,2 juta BTS meal telah terjual hanya dalam 25 hari. Harga makanan mulai dari 6.900 won atau sekitar 6 US dollar, yang berarti kolaborasi tersebut telah menghasilkan total setidaknya 7,32 juta US dollar atau sekitar 105 miliar di Korea Selatan saja. Ini adalah pertama kalinya set menu terjual lebih dari 1 juta unit di Korea Selatan dalam waktu singkat. Angka tersebut kemudian mengungkapkan bahwa antara 27 Mei dan 21 Juni, penjualan harian rata-rata McNuggets naik 250%. Dan Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang merasakan popularitas BTS meal. ABS-CBN di Filipina mengungkapkan hampir 1 juta makanan kolaborasi telah terjual sejak makanan BTS diluncurkan, dengan beberapa restoran McDonald's Filipina menggeser 1.000 BTS meal per hari. Makanan BTS standar di Filipina seharga 5,5 US dollar, sehingga perkiraan total penjualan mereka menjadi lebih dari 5 juta US dollar atau 72 miliar dan terus bertambah. Meskipun belum ada angka penjualan yang tersedia untuk Amerika Serikat, Business Insider melaporkan awal bulan ini bahwa kunjungan restoran melonjak 12% hanya dalam waktu seminggu setelah peluncuran BTS meal. Terlampaui peningkatan 9% dari Travis Scott meal, membawa kolaborasi BTS dengan McDonald's akan berakhir pada bulan mendatang. Tetapi tidak diragukan lagi total penjualan akhir merek dapat mencapai 8, 9, atau bahkan 10 angka pada akhir promosi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.